Shalom adik-adik sekolah minggu Indria. Di awal bulan April ini kita sudah pelajaran baru. Tapi maaf ya karena pelajarannya itu belum datang, maka belum bisa didistribusikan ke anak-anak. Tapi Bu Kris tetap akan memberikan pelajaran untuk hari ini. Judulnya adalah Mengikut Yesus. Ayo angkat tangannya, siapa yang mau mengikut Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, 1, 2, 3 seluruh anak Indria ternyata angkat tangan semua ya, ingin mengikuti Yesus. Tapi sebelum kita pelajaran, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Indria pada bulan pertama ini, di bulan April ini memulai pelajaran baru. Pelajaran pertama judulnya adalah Mengikuti Yesus. Berkati pembelajaran kami Tuhan, kami ingin terus belajar firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 59. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan pelajaran buat anak-anak untuk terus setia kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman. Walaupun anak-anak harus belajar sekolah minggu di rumah, tapi mama papa yang mendampingi adalah kekuatan buat mereka, penolong dari Tuhan untuk membimbing anak-anak kami bersekolah minggu hari ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan sekolah minggu kami dalam tangan kasih-Mu. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Pujian ini pujian dari Lukas 9 itu loh yang mau kita bahas hari ini. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak punya tempat untuk memainkan kepalanya. Kae sopo, kae konco, arep penyangan arep sowan Gusti aku yang dino minggu ora ambekanmu, aku yang dino minggu ora derek Gusti saben wektu, derek Gusti saben wektu. Oke, itu pujiannya dan itu juga termasuk firmannya anak-anak. Nah, hari ini Bu Kris mau ajarkan tentang Lukas 9. Ayo kita buka bersama-sama. Anak-anak di rumah juga buka, nanti dibantu sama mama ya. Lukas 9 ayatnya ke-57, maaf tadi Lukas 59, 57 sampai 61, yaitu hal mengikut Yesus. Gimana sih mau mengikut Yesus? Apakah susah? Apakah mudah? Apakah senang terus? Apakah selalu ada kue? Selalu berkecukupan? Selalu ada berkat? Itu pasti. Selalu ada jaminan keselamatan? Itu pasti. Walaupun dalam perjalanan tidak selalu indah anak-anak. Mengikut Yesus itu ada hal yang harus kita korbankan. Yang kita korbankan apa? Dosa kita. Dosa kita harus ditanggalkan. Dosa kita harus ditanggalkan. Maka kita harus mengikuti Yesus harus memiliki iman karena perjalanannya tidak selalu indah. Nah, maka di Lukas 9 ayat 57 itu ada seseorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemana saja. Kata Yesus kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu berkata kepada yang lain, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, ikutlah aku. Langsung orang-orang itu bilang begini, tetapi izinkan aku untuk menguburkan Bapakku dulu. Gitu. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Terus yang lain juga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu maksudnya apa tuh anak-anak? Mengikut Tuhan Yesus itu tidak selalu mudah. Karena ada banyak dosa-dosa yang harus ditanggalkan. Karena banyak dosa itu yang menyenangkan. Contohnya mudah marah. Marah-marah itu mudah, itu dosa. Tapi kalau
anak-anak mencoba menahan dosa, berarti kita itu sedang mengikut Tuhan Yesus. Jadi banyak hal yang harus anak-anak rubah, yaitu terutama perbuatan dosa. Itu tidak mudah bagi kita orang yang berdosa. Nah, Ibu Grace mau ceritakan, hidup kita itu seperti kertas putih seperti ini loh anak-anak. Kertas yang masih putih ini. Allah ciptakan manusia itu seperti kertas putih ini. Tetapi karena ketidaktaatan, karena pelanggarannya, maka manusia jatuh dalam dosa. Karena dosa, kertas putih jadi sobek, terus jadi nggak karuan. Akhirnya hidup manusia jadi berantakan. Nah, hidup manusia jadi berantakan ini karena apa? Dosa. Maka Tuhan menolong, karena Tuhan sangat mengasihi manusia, maka hadirlah Tuhan Yesus sebagai manusia yang akan kita peringati bulan depan, bulan ini, yaitu di hari Paskah. Dia harus menanggung dosa kita di kayu salib dan mati selayaknya Allah, harus mati seperti selayaknya manusia. Allah harus dicambuki seperti yang harusnya dicambuki itu manusia, tapi Allah tanggung itu untuk kita lewat Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus harus disalib, harus mati. Tetapi karena Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, maka 3 hari Tuhan Yesus bangkit dan menjadi penguasa kerajaan surga. Karena kehadiran Tuhan Yesus, berantakan tadi yang berlipat-lipat, Tuhan kembalikan menjadi kertas yang sempurna lagi. Itu siapa yang menjadikan hidup kita yang berantakan menjadi kertas sempurna lagi? Yaitu darah Kristus. Maka kita harus mengikut Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita yang berantakan, yang penuh dosa itu. Nah, walaupun mengikut Tuhan Yesus, harus ada banyak hal yang kita lakukan. Yang kita lakukan apa? Anak-anak harus rajin berdoa, taat akan perintah Tuhan, dan selalu mencari Tuhan, dan hidup kita letakkan di dalam tangan Tuhan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat kita. Maka mengikut Yesus harus berani menanggalkan dosa. Misalkan anak-anak suka marah-marah, harus dirubah. Suka ngamuk, harus dirubah. Terus anak-anak suka apalagi ya? Suka itu jahilin temannya, harus dirubah menjadi lebih baik. Nah, berarti itu anak-anak sudah mengikut Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Gitu ya anak-anak ya, mengikut Tuhan Yesus mulai dari kecil hingga kita mati nanti. Oh ya, mungkin penampilannya agak berbeda ya. Iya, karena Bukis sudah tidak punya rambut karena sakit. Tapi Bukis tetap semangat. Anak-anak harus tetap semangat, karena hidup kita, keselamatan kita adalah milik Tuhan. Selama kita masih hidup, kita akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Semangat anak-anak di rumah, mama papa, ayo terus baca firman Tuhan, rajin berdoa, dengarkan puji-pujian, biar iman kita bertumbuh untuk mengikut Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman Tuhan yang begitu indah. Ajarilah anak-anak, tuntunlah anak-anak untuk bisa mengikut Tuhan di masa kecil mereka. Walaupun mereka masih kecil, biarlah imannya kuat supaya mereka bisa bertahan untuk menahan dosa yang ada di dalam dirinya untuk tidak dilakukan, namun untuk selalu mencari kerajaan surga. Berkatilah anak-anak di rumah Tuhan, Sekolah Minggu Interia Gereja Baptis Indonesia Penumping. Berkati juga orang tua anak-anak agar tetap setia melayani anak-anak di rumah dan senantiasa setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah saat hamba berhenti, firman Tuhan bekerja atas hidup anak-anak di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah, sampai di sini dulu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.